Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kakak Layan, GPIB Jemaat Bukit Muria, golongan anak kecil. Dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, Minggu 20 Juni 2021. Bersama Kak Joyce, Kak Tania, dan Kak Yoni. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap adik-adik semuanya sehat-sehat terus ya dan masih semangat ikut ibadah. Adik-adik, sekarang kita mau melakukan ibadah. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Jangan duduk dulu ya, kita masih mau nyanyi Happy Ya Ya Ya. Semua tangannya ditaruh di pinggang. Ayo Kak Yoni. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadikan anak orang jadi impian. Mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 262, Apabila Kita Sukacita. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengumpulkan kita di dalam ibadah virtual ini. Sekarang kita akan memulai ibadah kita, kiranya Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Dengan roh kudus ya Tuhan, umat-Mu
Tuhan, adik-adik boleh duduk yang manis, kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita masuk dalam pelayanan firman ya. Kita buka Alkitab kita dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Sudah dapat? Nah, sekarang biarkan Alkitab adik-adik terbuka dan kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membaca sedikit daripada firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Adik-adik, demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Nehemia? Nehemia adalah seorang juru minum raja di kerajaan. Bekerjanya di istana loh adik-adik. Seperti ini nih. Namanya Raja Artasasta. Setiap hari Nehemia menyediakan minuman untuk sang raja. Raja harus minum anggur yang dicicipi dulu oleh Nehemia. Dan Nehemia sendiri loh yang mengantarkannya. Suatu hari adik-adik, Nehemia mendapat kabar yang sedih dari kampung halamannya. Dia mendengar bahwa orang-orang di kampung halamannya, yaitu kota Yerusalem, sedang sedih karena tembok Yerusalem runtuh adik-adik. Dan pintu-pintu gerbang kota hancur karena kebakaran. Adik-adik, hati Nehemia menjadi sangat sedih. Dia tidak lupa berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Nehemia berdoa dan berpuasa adik-adik, supaya Tuhan mau menolong. Nah adik-adik, rajanya melihat nih Nehemia kok setiap hari mukanya sangat muram dan selalu bersedih. Kenapa ya? Raja kemudian memanggil Nehemia. Hai Nehemia, kemari sebentar, aku mau bertanya. Wah, Nehemia jadi takut adik-adik. Ada apa ya? Kok raja memanggil dia?
Kemudian raja bertanya, "Nehemia, kenapa kok kamu setiap hari bersedih? Mukamu muram selalu. Ada apa sih?" Kemudian dengan takut-takut Nehemia kemudian bercerita kepada raja, "Raja, di kampung halaman aku sedang sedih orang-orang di sana, juga ketakutan karena tembok Yerusalem yang besar dan kokoh itu hancur. Pintu-pintu kota juga habis terbakar. Aku sangat sedih sekali." Raja sangat kasihan kepada Nehemia. Kemudian raja bertanya lagi, "Nehemia, apa yang bisa aku perbuat untuk membantu kamu?" Lalu Nehemia menjawab, "Adik-adik, izinkan aku untuk pulang ke kampung halaman aku, supaya aku bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh dan membangun kembali pintu-pintu kota yang terbakar." Tuhan baik, adik-adik. Raja Astrasasta mengizinkan. Akhirnya Nehemia boleh pulang ke kampung halamannya. Nehemia pergi ke sana dan memang mendapati semua tembok Yerusalem runtuh, adik-adik. Seperti di gambar ini. Sedih sekali Nehemia. Dan semua pintu-pintu gerbang kota habis terbakar. Benar seperti yang diceritakan orang. Nehemia sangat sedih. Tetapi kemudian Nehemia mengumpulkan banyak sekali orang dan kemudian mulai memimpin mereka. Nehemia memimpin mereka dengan bijaksana dan baik sekali. Kemudian mereka mulai membangun lagi tembok-tembok yang runtuh. Akhirnya tembok Yerusalem menjadi kuat kembali, menjadi hebat kembali. Juga pintu-pintu kota yang terbakar tadi, adik-adik, dibenarkan dan kemudian bisa berdiri kembali. Nah, adik-adik, dari cerita Nehemia tadi kita jadi bisa belajar bahwa kita harus selalu bergantung pada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita ketika kita meminta pertolongannya. Dan juga kita jadi belajar bahwa kita harus bekerja sama, bergotong royong. Gak boleh bekerja sendiri-sendiri untuk kebaikan ya adik-adik. Nih kakak kasih contohnya. Misalnya nih seperti gambar ini. Di rumah sedang kotor lantainya. Wah, belum disapu kelihatannya. Terus, wah ada cucian piring tuh, belum dicuci piring-piring kotornya banyak sekali di dapur. Kemudian ada lagi mainan berserakan di mana-mana, seperti gambar ini. Nah, adik-adik harus bagaimana nih? Adik-adik lihat deh, kalau mama sendiri yang mengerjakan, kasihan, pasti lama bekerjanya dan pasti mama jadi capek. Adik-adik coba deh panggil papa, kakak, adik supaya bisa membantu pekerjaan itu. Kita kerjakan bersama-sama. Ada yang menyapu rumah, ada yang membersihkan piring-piring kotor di dapur, ada juga yang membereskan mainan di lantai. Pasti deh pekerjaan yang dilakukan bersama-sama pasti kelarnya cepat. Dan kita jadi tidak terlalu capek, pekerjaan menjadi lebih ringan. Tapi adik-adik jangan lupa ya, selain kita bekerja sama bersama-sama, ada loh pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan bersama-sama. Siapa yang tahu pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan bersama-sama? Apa ya contohnya? Benar, ketika kita sedang ulangan atau ujian, kita tidak boleh mengerjakannya bersama-sama, harus sendiri-sendiri. Ingat ya adik-adik, bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Kalau kita susah, kalau kita senang, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Adik-adik juga seperti itu ya, sudah tahu kalau bekerja sama pasti pekerjaannya menjadi ringan dan cepat. Tapi ada pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan bersama-sama ya. Adik-adik jangan lupa selalu berdoa ya, memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita dapat bekerja bersama-sama dengan tetap mengandalkan Tuhan Allah agar suatu pekerjaan dapat selesai dengan baik, benar, dan cepat. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan.
Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat ya. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah boleh membaca Alkitab dan sudah boleh mendengarkan cerita tentang Nabi Nehemia. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami boleh bekerja sama dengan baik dan boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mama, papa, opa, oma, om, tante, kakak, adik yang ada di rumah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka semua, memberikan kesehatan supaya mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak layan kami, berikanlah mereka selalu semangat supaya mereka selalu mau melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Kami juga teringat gereja kami, GPIB Bukit Muria. Kiranya Tuhan mau memberkati GPIB Bukit Muria supaya menjadi gereja yang kuat dan baik dan selalu memberitakan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sedang mengalami masa pandemi. Bangsa dan negara kami sedang bersedih. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu memberkati bangsa dan negara kami supaya kami juga boleh melewati masa pandemi ini dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan Yesus berikan. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk salah dan dosa kami yang kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak. Lalu kami mau naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Karena kita saat ini masih berada di masa pandemi, kita disarankan untuk tidak memberikan persembahan secara tunai. Jadi, persembahan dapat adik-adik transfer via link aja, Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking BCA, Mandiri, dan BNI melalui QR Code yang tertera di layar. Jangan lupa untuk menambahkan kode 01 di belakang nominal persembahan yang adik-adik berikan. Contohnya, jika adik-adik memberikan persembahan 5.000, adik-adik tambahkan menjadi 5.001. Adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa kalau adik-adik merasa bingung ya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan tangan kita dan bersama-sama kita ucapkan, apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 356, Ku Beri Persembahan. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkatilah orang-orang yang mengelola persembahan kami agar dapat menggunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan kalau hari ini kami sudah boleh beribadah, bisa menyanyi memuji nama Tuhan, bisa mendengarkan cerita. Terima kasih banyak Tuhan buat semuanya. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak yang selalu bertingkah laku baik, bisa bekerja sama dengan baik dan saling tolong menolong. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas dosa dan salah kami, lalu di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini.